Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Permata Indra akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Team Assisted Individualization dan Team Token terhadap hasil belajar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang besar pengaruhnya terhadap pendidikan suatu negara. Seseorang yang mempelajari matematika akan terbiasa untuk berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Dalam ilmu sains lainnya, matematika berperan sebagai suatu ilmu terapan, sehingga keterampilan menggunakan matematika akan memudahkan setiap orang dalam memecahkan masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, penggunaan matematika tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam perdagangan, teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pentingnya matematika menjadikan matematika dijuluki sebagai Queen of Science. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa ada 8 tujuan pembelajaran matematika yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 pada lampiran 3, yaitu 1. Memahami konsep matematika, 2. Menggunakan pola, 3. Menggunakan penalaran, 4. Mengkomunikasikan gagasan, 5. Memiliki sikap menghargai, 6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika, 7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik, 8. Menggunakan alat peraga. Selama pembelajaran, guru diharapkan dapat memperhatikan ke-8 tujuan pembelajaran matematika tersebut, sehingga ke-8 aspek tersebut diharapkan dapat tercapai oleh siswa. Mata pelajaran matematika perlu diajarkan di setiap jenjang pendidikan untuk membekali siswa dengan kemampuan menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan matematika untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. Dalam pembelajaran matematika, siswa perlu mendengarkan dengan cermat, aktif, dan menuliskan kembali pernyataan atau komentar penting yang diungkapkan oleh teman atau guru. Jadi, komunikasi matematika perlu menjadi fokus perhatian dalam proses pembelajaran matematika, sebab melalui komunikasi siswa dapat mengkonsolidasikan pemikiran matematika dan siswa dapat mengeksplor ide-ide matematika. Jadi, dengan mempelajari matematika diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan matematika yang dapat digunakan kelak untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dengan pahamnya sebuah konsep, karena dengan komunikasi matematis akan memudahkan siswa dalam proses menalarkan hingga dalam pemecahan masalah. Peningkatan komunikasi matematis perlu diupayakan demi keberhasilan siswa dalam belajar. Komunikasi juga dipengaruhi oleh model pembelajaran, karena jika model pembelajaran digunakan oleh guru atau pendidik kurang melibatkan siswa, maka proses komunikasi siswa juga akan berpengaruh kepada hasil belajar. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila guru menggunakan metode yang menyenangkan, sehingga dapat membuat siswa tertarik dan minat dalam pembelajaran tersebut. Namun faktanya dalam kegiatan pembelajaran matematika masih menggunakan metode konvensional, di mana guru menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Itulah sebabnya di dalam proses pembelajaran siswa kurang kondusif, cepat bosan, tidak mempunyai kesempatan untuk berkreasi dan tidak aktif dalam berkomunikasi. Di sisi lain, siswa juga beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sangat sulit dan rumit, sehingga terkadang siswa merasa malas dan bosan untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, guru perlu memahami dan mengembangkan metode pembelajaran matematika yang membuat siswa tertarik akan pelajaran tersebut. Alternatif metode yang digunakan untuk menarik minat siswa terhadap matematika adalah metode Team Assisted Individualization atau TAI dan Team Token. Metode pembelajaran TAI merupakan metode pembelajaran kooperatif, di mana keseluruhan kegiatan pembelajaran melibatkan siswa.
Metode ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen sehingga siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya kepada anggota kelompok, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat temannya. Metode pembelajaran Temtoken merupakan metode yang demokratis, di mana melibatkan siswa untuk mengkomunikasikan pendapat, gagasan, ide secara individual. Metode ini berguna untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga di dalam pembelajaran siswa dapat aktif dan kreatif. Selain itu juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti penelitian yang dilakukan oleh Fanani dan Pramukantoro, yaitu dengan menggunakan metode Temtoken dapat meningkatkan hasil belajar siswa daripada menggunakan metode konvensional. Metode yang digunakan itu sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan pengaruh kemampuan komunikasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Team Assisted Individualization dan Temtoken terhadap hasil belajar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi. 1. Mutu pendidikan di Indonesia rendah, terutama pada mata pelajaran matematika. 2. Siswa menganggap matematika itu sebagai momok atau pelajaran yang paling susah dan rumit. 3. Metode pembelajaran kurang menyenangkan sehingga siswa tidak tertarik dan bosan. 4. Kemampuan komunikasi matematis siswa rendah karena pembelajaran kurang efisien. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, agar penulis lebih terarah, maka penelitian akan dibatasi pada masalah. 1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Team Assisted Individualization untuk kelas eksperimen dan metode Temtoken untuk kelas kontrol. 2. Kemampuan komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara tertulis ke dalam gambar atau grafik, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam matematika, menyusun pendapat mengenai masalah matematika yang diberikan, menyusun pertanyaan matematika yang relevan. 3. Hasil belajar matematika dalam penelitian ini dibatasi pada hasil tes yang diukur dalam aspek kognitif yang meliputi pemahaman dan aplikasi. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian. 1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Team Assisted Individualization dengan metode Temtoken terhadap hasil belajar matematika siswa? 2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa? 3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan metode Team Assisted Individualization dengan metode Temtoken terhadap hasil belajar matematika siswa. 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa. 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pendidikan, yaitu manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai metode pembelajaran Team Assisted Individualization dan Temtoken terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan manfaat praktisnya, bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai sumber informasi tentang pentingnya metode pembelajaran Team Assisted Individualization
dan time token ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan inovasi pembelajaran menggunakan metode pembelajaran dan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa mengenai cara belajar matematika yang menyenangkan dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan rasa bosan. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan fokus penelitian yang berbeda dan menambah wawasan atau pengetahuan mengenai metode pembelajaran Team Assisted Individualization dan time token terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori yang pertama, pembelajaran matematika. Menurut Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang digunakan dalam lingkungan belajar. Di sini jadi pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berkaitan dengan ilmu eksak yang abstrak, terstruktur dan terorganisasi dengan logis mengenai ide-ide dan konsep-konsep tentang perhitungan dan pengukuran. 2. Metode Team Assisted Individualization, yaitu metode yang digunakan untuk mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual sesuai akademik siswa. Metode TAI ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meminimalisasi keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Kedua, melibatkan guru untuk membantu proses diskusi dan pengajaran secara heterogen. Ketiga, memudahkan siswa dalam proses pelaksanaannya karena merupakan metode yang sederhana. Keempat, memotivasi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara cermat dan akurat. Kelima, memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya, bertukar pikiran dan tercipta sikap positif sesama anggota kelompok. Langkah-langkah dalam pembelajaran TAI ini yaitu pertama, siswa akan dibagi dalam bentuk kelompok, kemudian ditempatkan pada kelompok yang sesuai dengan hasil pretest individual. Kemudian siswa mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan, kemudian siswa melakukan kerja kelompok dan mendiskusikan materi tersebut bersama tim kelompoknya. Dan hasil kerja kelompok tersebut diskor di akhir pelajaran dan diberikan penghargaan bagi kelompok yang memenuhi nilai tertinggi. Lalu guru memberikan ulang materi yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir, guru memberikan tes kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka yang sebenarnya. Kajian teori yang selanjutnya yaitu yang ketiga, metode time token, yaitu merupakan salah satu penerapan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan peserta didik untuk berpendapat secara individual atau kelompok. Strategi time token memiliki manfaat yaitu mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif, mengajak siswa untuk berpikir kritis dan mengeluarkan ide-ide atau pendapat baru, membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain, mengajarkan siswa untuk mencari solusi bersama-sama terhadap permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah dari pembelajaran time token ini adalah: pertama, guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, kemudian mengkondisikan siswa dan membagi kelompok secara heterogen. Kemudian guru membagikan tugas kepada tiap-tiap kelompok dan memberikan kupon bicara dengan waktu lebih kurang 30 detik per kupon pada tiap siswa. Lalu guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara. Siswa yang sudah berbicara tidak diperkenankan berbicara lagi selama kupon tersebut masih dimiliki oleh siswa yang lain. Siswa yang masih memegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis. Demikian seterusnya hingga semua siswa berbicara. Terakhir, guru memberikan nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. Selanjutnya yaitu
Kemampuan komunikasi matematis siswa. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan kemampuan di mana siswa dapat menjelaskan, menyampaikan gagasan atau ide matematis, baik itu secara lisan maupun tertulis, dan kemampuan memahami dan menerima pendapat orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluasi untuk mempertajam pemahaman. Kemampuan ini sangat penting karena siswa dapat memiliki kemampuan untuk berbahasa dalam pelajaran matematika, bisa menyampaikan ide-ide dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peranan penting komunikasi dalam pembelajaran matematika bagi siswa yaitu menyusun dan mengaitkan pemikiran matematika mereka melalui komunikasi, mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain, menganalisis dan menilai pemikiran matematika dan strategi yang dipakai orang lain, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematika secara benar. Selanjutnya ini ada indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Karunia dan Ridwan. Kemudian ada menurut NCTM, indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun dalam penelitian ini, indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yang digunakan adalah kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara tertulis ke dalam gambar atau grafik, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa matematika, menyusun pendapat mengenai masalah matematika yang diberikan, menyusun pertanyaan matematika yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Selanjutnya, hasil belajar matematika. Hasil belajar dibedakan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan kecerdasan berbahasa dan kecerdasan logika matematika. Ranah ini memiliki tipe hasil belajar itu berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah yang kedua yaitu adalah ranah afektif, meliputi sikap dan nilai yang berkaitan dengan kecerdasan antarpribadi dan intrapribadi. Ada beberapa jenis kategorinya, yaitu 1. Receiving atau attending, kemudian responding, dan following. Ranah yang ketiga yaitu adalah ranah psikomotorik, meliputi keterampilan atau berkaitan dengan kecerdasan kinetik, visual, spasial, dan musikal. Namun dalam penelitian ini hasil belajar matematika yang digunakan adalah ranah kognitif yang bagian pemahaman dan aplikasi. Pemahaman itu tipe ini dibagi ke dalam 3 kategori yaitu pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemahaman ekstrapolasi karena diharapkan siswa mampu memperluas persepsi mengenai dimensi-dimensi atau gambaran mengenai permasalahan matematika. Untuk aplikasi, tipe ini menggunakan abstrak pada situasi konkret atau situasi khusus yang berupa ide, gagasan, teori, dan petunjuk teknis. Tipe ini lebih menekankan pada pengetahuan hafalan atau keterampilan. Selanjutnya yaitu ada penelitian relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Wijayanti tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini tentang penerapan metode Team Assisted Individualization pada submateri fungsi dan korespondensi satu-satu. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian terdapat keefektifan pembelajaran dengan menggunakan metode TAI, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin tahun 2013. Di mana penelitian ini merupakan penelitian eksperimentasi. Penelitian ini mengenai penerapan metode TAI pada pokok bahasan relasi dan fungsi yang ditinjau dari kemampuan awal siswa. Yaitu di sini kesimpulannya bahwa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan model pembelajaran
konvensional. Prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi tidak lebih baik dari siswa kemampuan awal rendah maupun sedang. Dan pembelajaran model kooperatif tipe TAI menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pembelajaran dengan menggunakan model konvensional baik untuk siswa yang punya kemampuan awal tinggi, sedang maupun rendah. 3. Penelitian oleh Rahmawati dan Sutrisno tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang dilakukan pada tahun pelajaran 2016-2017. Penelitian ini tentang penerapan metode take and give dan time token dengan masing-masing berbantuan multimedia interaktif pada mata kuliah matematika SMP. Penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah matematika SMP yang diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran take and give berbantuan multimedia interaktif, mode pembelajaran time token berbantuan multimedia interaktif, dan mode pembelajaran konvensional. Mode pembelajaran take and give dan time token berbantuan multimedia interaktif menghasilkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah matematika SMP yang lebih baik dibandingkan mode pembelajaran konvensional. Penelitian selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Laki dan kawan-kawan dari tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan populasi seluruh siswa kelas 8 SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh. Penelitian ini mengenai penerapan metode pembelajaran time token yang dilakukan dalam pembelajaran matematika. Di sini itu disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang menerapkan pembelajaran kooperatif tipe time token lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Yang kelima yaitu penelitian oleh Harmini dan kawan-kawan tahun 2014. Merupakan penelitian eksperimentasi. Penelitian ini tentang penerapan metode pembelajaran TAI dan Group Investigation atau GI pada materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yaitu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe GI. Siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi yang lebih baik dari siswa yang mendapat pembelajaran langsung. Dan siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TI mempunyai prestasi yang sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian oleh Tinungki tahun 2015. Menggunakan penelitian campuran yaitu penelitian kuantitatif sebagai penelitian utama dan penelitian kualitatif sebagai penelitian pendukung. Penelitian ini tentang penerapan metode pembelajaran TAI yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika statistik dengan metode TAI dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Matematika merupakan ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Karena matematika itu berupa ide-ide, konsep-konsep abstrak dan pembelajaran memerlukan metode yang lebih menarik dalam menerapkannya. Sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memudahkan siswa dalam menguasai materi tersebut. Metode pembelajaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode pembelajaran yang tepat digunakan agar menarik siswa dalam belajar matematika adalah metode Time Assisted Individualization dan Time Token. Sebelumnya telah dijelaskan tentang metode Time Assisted Individualization dan metode Time Token. Yaitu faktor lain mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi matematis ini sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Karena siswa dapat memiliki kemampuan untuk berbahasa dalam matematika, menyampaikan ide-ide matematis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemampuan komunikasi matematis juga berkaitan erat dengan metode pembelajaran yang digunakan. Dengan mengoptimalkan metode tersebut, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu juga dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas diduga bahwa ada pengaruh yang sama antara metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematis siswa.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan diagram kerangka berpikir seperti terlihat pada gambar 2.1 kerangka berpikir, yaitu keterkaitan antara metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI dan time token terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian keterkaitan kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan selanjutnya interaksi kedua metode dengan kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir serta permasalahan yang diajukan. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 1. Ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran Team Assisted Individualization dan time token terhadap hasil belajar matematika. 2. Ada pengaruh kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika. 3. Ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian berdasarkan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana variabel penelitian tidak dimungkinkan untuk dikontrol secara penuh. Sesuai dengan penelitian tersebut, maka digunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen dengan menerapkan metode pembelajaran Team Assisted Individualization, sedangkan pada kelas kontrol dengan metode pembelajaran time token. Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dengan segi yang relevan dan hanya berbeda dalam perlakuan yang diberikan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sutra yang beralamat di Jalan Sesira, Surantik, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 semester genap SMP Negeri 1 Sutra tahun ajaran 2020-2021. Sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel siswa dari dua kelas, yaitu siswa kelas yang pertama sebagai kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI, dan siswa kelas yang kedua sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran time token. Kemudian sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling, di mana sebelum diberikan perlakuan perlu diperhatikan dahulu apakah kedua kelas tersebut dalam keadaan seimbang. Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kedua sampel. Kemudian definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI dan time token serta kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengambilan data melalui metode tes. Tes ini dibuat peneliti berupa soal uraian. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar matematika dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian metode dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nama siswa kelas 8 yang dijadikan sampel, daftar nilai ulangan harian terakhir siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sutra, proses kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Untuk penyusunan instrumen yaitu tes. Bentuk soal tes adalah uraian. Langkah-langkah membuat tes yang pertama itu menyusun materi yang digunakan, lalu membuat kisi-kisi soal, kemudian menyusun soal dan mengadakan uji coba tes. Uji coba instrumen itu uji coba tes. Pertama kita menguji validitas tes. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid.
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pengujian validitas ini menggunakan rumus korelasi produk momen, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Kriteria uji validitas adalah jika RxY yang diperoleh dari hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan R-tabel produk momen dengan taraf signifikansi 5%. Apabila RxY besar sama R-tabel, maka soal instrumen tersebut valid. Kemudian uji yang kedua adalah uji reliabilitas test. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Yaitu di sini ada tabel koefisien korelasi reliabilitas test. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Analisis data yang benar dan tepat akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama uji keseimbangan kemampuan awal. Uji ini digunakan untuk mengetahui kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan. Untuk menguji keseimbangan sampel digunakan uji T, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang kedua yaitu uji prasyarat analisis. Uji prasyarat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan adalah metode Bartlett dengan statistik uji C kuadrat, yaitu dengan langkah-langkah dan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji analisis. Penelitian ini menggunakan analisis frekuensi dua jalan dengan sel tak sama. Pengukuran dengan analisis frekuensi dua jalan digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh antara dua variabel bebas, yaitu metode pembelajaran A dengan kemampuan komunikasi matematis siswa B dan menguji interaksi antara dua variabel bebas tersebut terhadap hasil belajar matematis. 1. Model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalan sel tak sama adalah sebagai berikut rumusnya dengan keterangan. 2. Prosedur dalam pengujian analisis variansi dua jalan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan. Pengujian dengan analisis variansi dua jalan adalah sebagai berikut. Itu ada hipotesis, ada komputasi. Komputasi itu ada besaran-besaran, ada jumlah kuadrat yaitu JK, derajat kebebasan, kemudian ada rata kuadrat, ada statistik uji, daerah kritis, keputusan uji, dan tabel ANAVA. Yaitu di sini tata letak data analisis variansi dua jalan, yaitu di sini ada A. Metode pembelajaran, B. Kemampuan komunikasi matematis. Untuk A1, metode pembelajaran Team Assisted Individualization. A2, metode pembelajaran Time Token. B1, tingkat kemampuan komunikasi matematis tinggi. B2, tingkat kemampuan komunikasi matematis sedang. B3, tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah. Selanjutnya ada rangkuman analisis. Di sini adalah rangkuman analisis variansi dua jalan. Uji selanjutnya itu uji komparasi ganda. Apabila analisis variansi pada suatu penelitian H0 ditolak, maka perlu dilakukan uji pasca ANAVA yaitu dengan metode SCAFE. Metode SCAFE ini untuk analisis variansi dua jalan.
mempunyai langkah yang sama dengan komparasi ganda ANAVA satu jalan. Namun pada analisis variansi dua jalan terdapat 4 macam komparasi, yaitu 1. Komparasi rata antar baris dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, komparasi rata antar kolom dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, komparasi rata antar sel pada kolom yang sama. Dan yang terakhir adalah komparasi rata antar sel pada baris yang sama. Cukup sekian dari presentasi proposal saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.